Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim tugas akhir yang berjudul Perancangan Rekonfigurasi Jaringan Penyulang Kebasen 19 dan Tarup 04 guna menurunkan rugi daya nilai SAID dan SAIV menggunakan Particle Swarm Optimization. Dengan anggota tim yang pertama adalah saya, Vina Priani Putri, dengan subjudul pertama yaitu Perancangan Rekonfigurasi Jaringan dan Pelimpahan Sebagian Beban Penyulang Kebasen 19 ke Tarup 04 guna menurunkan rugi daya menggunakan Particle Swarm Optimization. Dan saya, Diva Putri Haryani, dengan subjudul yang kedua, Perancangan Penempatan Recloser sebagai Sistem Proteksi setelah Rekonfigurasi Jaringan Penyulang KSN 19 dan TRB 04 guna menurunkan nilai SAID dan SAIV menggunakan Particle Swarm Optimization. Rekonfigurasi ini dilatar belakangi oleh data arus beban penyulang kebasen 19 pada bulan November 2024 sebesar 382 ampere yang sudah melampaui batas standar kinerja UP3 Tegal yaitu 50% dari kapasitas maksimum 480 ampere yaitu 240 ampere. Sehingga UP3 Tegal merencanakan rekonfigurasi jaringan dengan melimpahkan sebagian beban arus penyulang kebasen 19 ke penyulang tarup 4 untuk meningkatkan keandalan baik dari segi transfer daya dan sistem proteksi. Langkah awal penentuan titik pelimpahan beban adalah pembuatan etap kondisi existing penyulang kebasen 19, di mana hasil arus totalnya adalah 382 ampere. Dari hasil report didapatkan rugi daya sebesar 0,322 MW atau sebesar 2,6% dan drop tegangan sebesar 4,8%. Kemudian dilakukan pencarian titik pelimpahan beban menggunakan PSO yang sebelumnya sudah dicoba dengan variasi pada parameter jumlah partikel, maksimal iterasi, bobot inersia, dan konstanta akselerasi. Dengan hasil parameter terbaik yaitu jumlah partikel 10, jumlah iterasi 20, bobot inersia 0,4 hingga 0,9 dan konstanta akselerasi 2, di mana ditemukan hasil titik pelimpahan beban yaitu di bus 7 dari kebasen 19 yang akan disambung ke bus 204 milik Tarup 04. Selanjutnya, pemilihan rute dari GI Tarup menuju titik pelimpahan di bus 7 di mana rute ini direncanakan menggunakan saluran A3C dengan luas penampang 240 mm persegi sepanjang 2,14 km. Kemudian pada etap LBS existing yang terhubung pada bus 7 akan di-open dan dilakukan penambahan saluran baru. Kemudian didapatkan hasil dari report etap sebagai berikut. Arus kebasen 19 sebesar 137,3 ampere dari 382 ampere turun sebesar 244 ampere. Arus tarup 4 naik sebesar 237,2 ampere dari 0 ampere. Rugi daya kebasen 19 sebesar 0,7% dari 2,6% turun sebesar 1,9%. Rugi daya tarup 4 naik sebesar 1,9%. Drop voltage kebasen 19 sebesar 1,05% dari 4,8% turun sebesar 3,75%, drop voltage tarup 4 sebesar 3,2% dari 0%. Semua hasil ini sudah sesuai standar yang ditetapkan sehingga hasil penelitian ini layak direkomendasikan ke perusahaan. Kemudian dilanjutkan analisis penempatan recloser dengan etap sebelum pelimpahan didapatkan nilai SAID SAIV sekitar 3,5 dan 1,07. Kemudian di running dari setelah pelimpahan didapatkan nilai GI kebasen, nilai SAID 2,2 dan SAIV 0,6. Kemudian setelah pelimpahan, di mana pelimpahan dilakukan di bus 7, yang kemudian running secara reliability assessment didapatkan nilai SAID 3,79 dan SAIV 1,18. Hasil tersebut divalidasi oleh perhitungan manual dari Excel yang didapatkan nilai SAID, SAIV dari segi etap dan perhitungan tidak jauh berbeda. Kemudian didapatkan perbandingan data sebelum dan setelah pelimpahan di mana terlihat bahwa GI Tarup 4 belum memenuhi standar IEEE. Perancangan penempatan recloser menggunakan MATLAB dengan metode Particle Swarm Optimization menggunakan fitur GUI. Didapatkan parameter PSO dengan nilai terbaiknya dengan variasi pertama jumlah partikel 1. Terlihat letak recloser masih belum tetap atau belum mendapatkan nilai konvergensi. Ketika jumlah partikel dinaikkan menjadi 20, maka terlihat letak recloser sudah konvergen di bus 13. Hasil pengujian sistem tersebut dapat dilihat pada tabel. Semakin banyak jumlah partikel, maka akan semakin mendapatkan nilai yang paling optimal, yaitu di bus 13 dengan beberapa kali optimasi. Pada grafik menyatakan bahwa penempatan recloser di bus 13 memiliki nilai SAID SAIV terendah dengan fitness tertinggi dibanding penempatan recloser di bus lain. Kemudian dilakukan pengujian dengan penempatan 2 recloser di mana hasil menyatakan konvergensi di bus 8 dan 25. Dapat disimpulkan pada grafik bahwa penempatan 1 recloser sudah memenuhi standar, akan tetapi akan semakin optimal dengan penempatan 2 recloser.